siang untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kita kesehatan hingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan sumber daya manusia di era industri 4.0. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Fahri Ambarika sebagai moderator. Saya Oleh Sendaya. Saya Nurul. Saya Muhammad Ismi Saputra. Saya Hanif Lebih. Saya Bungaraka. Nah, yang pertama ada revolusi industri. Merujuk pada perubahan besar dalam proses produksi yang dimulai pada akhir abad ke-18 dan berlanjut hingga abad ke-19. Perubahan ini ditandai dengan peralihan dari metode produksi manual yang didasarkan pada pertanian dan kerajinan tangan ke produksi manual dengan menggunakan mesin. Yang kedua ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah fase evolusi industri yang dimulai oleh integritas teknologi digital, otomatisasi, dan sistem cybervisi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 2011 sebagai bagian dari strategi industri nasional untuk meningkatkan kompetitivitas dan inovasi di sektor manufaktur. Era ini mencakup inovasi di sektor manufaktur. Era ini mencakup penggunaan Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan AI, dan komputasi awan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan interaksi manusia dengan mesin. Tantangan utama yang dihadapi oleh SDM di era industri 4.0. Agar tetap bertahan di era globalisasi, organisasi harus meningkatkan kapasitas SDM yang dimiliki. Salah satu faktor utama agar SDM dapat mampu bersaing di tingkat level internasional adalah kegigihan. Meraih tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang di era bersaing maupun kelompok. SDM dituntut untuk memiliki hasrat semangat, kegigihan, ketangguhan, ketahanan, dan konsisten. Tantangan SDM di masa sekarang antara lain adalah 1. Perubahan lingkungan, 2. Keragaman tenaga kerja, 3. Kekurangan tenaga kerja yang dimiliki skill, 4. Fleksibilitas organisasi, 5. Pola pikir global atau global mindset. Selanjutnya ada materi dengan judul upaya pengembangan SDM yang bersinergi dengan revolusi industri dan terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah transformasi digital di era industri 4.0. Selama SDM Indonesia masih menjadi user dan bukan kreator, maka Indonesia akan ketinggalan dalam hal kemajuan digital. Revolusi 4.0 ada 3 aspek penting, yaitu fisikal, digital, dan biologikal. Ada kebutuhan akan SDM bertalenta, hard skill, dan soft skill. Industri ICT merupakan industri dengan pengembangan yang sangat baik. Artinya para praktisi ICT harus berkomitmen penuh dengan istilah life long learning. Terakhir ada inisiatif Kominfo dalam pengembangan SDM dan talenta menjadi fokus utama oleh Kominfo. Setelah selesai pandemi, sistem edukasi nasional harus mampu menggabungkan online dan offline. Tidak lagi hanya mengajarkan materi kepada siswa, namun juga mengajarkan mereka cara memperluas kapasitas pengetahuan. Selanjutnya ada strategi pengembangan yang dapat membantu menghadapi perubahan paradigma dalam dunia kerja di era industri 4.0. Yang pertama yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan memiliki keterampilan lain. Pengembangan SDM dalam era industri 4.0 bentuk perubahan paradigma yang signifikan. Tahap yang ditempuh dalam menuju SDM yang memiliki keterampilan yaitu mampu bersaing secara global, bukan hanya di tingkat nasional. Pendekatan pada keterampilan yang kompleks seperti pemecahan masalah yang rumit, berpikir kritis, dan kreativitas. Baiklah, saya akan melanjutkan 10 keterampilan dari era revolusi. Menuntut kesiapan SDM yang handal, inovatif, kreatif, berjiwa entrepreneur, yaitu 6. Kemudian intelijen atau
Kecerdasan emosi merupakan kemampuan yang cukup dibutuhkan di dunia pekerjaan agar setiap individu dalam perusahaan dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas. 7. Judgment and decision making atau penilaian dan pengambilan keputusan adalah proses penilaian dan pengambilan keputusan. Setelah saya akan melanjutkan dampak penggunaan aplikasi mobile atau platform e-learning untuk pelatihan dan pengembangan SDM pada perusahaan. Yang pertama yaitu aksesibilitas yang tinggi, 2. Pelacakan dan evaluasi yang lebih baik, 3. Fleksibilitas waktu dan tempat, 4. Pembelajaran personal dan adaptif, 5. Penghematan pembiayaan, 6. Penyimpan dan akses mudah. Selanjutnya ada dampak penggunaan teknologi seperti terhadap efektivitas pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu peran teknologi dalam manajemen SDM, yaitu Indonesia adalah negara berkembang, oleh karena itu teknologi dapat membantu perkembangan Indonesia dari produktivitas dan barang-barang yang berkualitas. Tentang faktor yang mampu mempengaruhi nilai-nilai terhadap pertumbuhan SDM. Teknologi sendiri bisa diartikan sebagai suatu alat yang diciptakan oleh Indonesia dan bisa juga diberikan manfaat manusia dengan dapat memudahkan suatu hal. Yaitu jenis-jenis teknologi yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada HR Information System atau disingkat dengan HRIS. Yang kedua yaitu ada Applicant Tracking System atau disebut juga dengan ATS. Yang ketiga yaitu Learning Management System atau LMS. Ini adalah strategi mengatasi tantangan dalam penggunaan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. 1. Penajaman hard skill, 2. Memperkaya soft skill, 3. Menguasai bahasa asing, dan 4. Mencari pengalaman. Untuk cara perusahaan menggunakan teknologi dalam pengembangan SDM, diantaranya 1. E-learning, 2. Aplikasi mobile, 3. Analitik HR, 4. Sistem manajemen kinerja. Manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dari penggunaan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu 1. Efisiensi, 2. Aksesibilitas, 3. Peningkatan kualitas, 4. Analisis data dan pembuatan keputusan yang lebih baik, 5. Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan, 6. Pengembangan karyawan yang personal dan terukur. Pembahasan saya, era revolusi 4.0 menuntut kesiapan SDM yang handal, kreatif, inovatif, berjiwa entrepreneurship dan memiliki 10 keterampilan sebagai berikut. 1. Kompleks problem solving. Kompleks problem solving ini bisa disebut sebagai pemecahan masalah yang kompleks. Merupakan kegiatan mengidentifikasi masalah kompleks, mengevaluasi, mereview informasi faktual, dan membangun interpretasi rasional untuk membentukkan solusi yang efektif. Critical thinking bisa disebut sebagai berpikir kritis, merupakan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasi suatu situasi atau informasi secara objektif dan rasional. 3. Coordinated white-outer. Coordinated white-outers bisa disebut sebagai berkoordinasi dengan orang lain, adalah proses mengorganisir orang atau kelompok agar bekerja sama baik dan benar. 4. People management. People management bisa disebut sebagai manajemen sumber daya manusia, merupakan kemampuan manajemen yang berfokus pada pengelolaan, pengembangan, dan pengarahan sumber daya manusia dalam satu organisasi. Hal ini melibatkan perencanaan, rekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, penghargaan, dan retensi karyawan. 5. Creativity. Creativity bisa disebut sebagai kreativitas, adalah kemampuan individu untuk menggunakan imajinasi dan berbagai kemungkinan yang diperoleh dari interaksi dengan ide atau gagasan.
kegagalan pengembangan sumber daya manusia di era industri 4.0 yaitu satu, karakter SDM dan solusinya. Yang pertama, mengikuti pendidikan karakter. Kedua, berada di lingkungan yang positif. Ketiga, mentoring and coaching. Keempat, evaluasi diri. Kedua, yaitu kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Cara mengatasinya yaitu satu, pelatihan teknologi. Kedua, ada sistem pendukung. Ketiga, keterlibatan karyawan. Keempat, kultur pembelajaran. Baik, ada ketiga yaitu kurangnya inovasi dan kolaborasi. Cara mengatasinya yaitu satu, mendorong kreativitas. Kedua, tim lintas fungsi. Ketiga, penghargaan inovasi. Keempat, ruang kolaboratif. Baik, ada yang keempat yaitu manajemen SDM yang kurang efektif. Cara mengatasinya satu, penetapan KPI yang jelas. Dua, pelatihan manajerial. Ketiga, evaluasi kinerja rutin. Empat, sistem penghargaan. Ada yang kelima yaitu pemimpin dan budaya organisasi. Cara mengatasinya satu, pelatihan kepemimpinan. Kedua, ada visi dan misi yang jelas. Ketiga, ada keterlibatan pemimpin dan proses perubahan. Keempat, ada umpan balik dari karyawan. Udah.